Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 11 Hotel 1 dan Hotel 2. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ya, setelah kalian menyaksikan PPT tentang kelompok broom and brush dan container, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok protektif, suportif, dan others ya. Nah, kalian juga perlu mencari informasi tentang kelompok linen dan kelompok makinal ya. Karena kelompok linen dan kelompok makinal ya belum kita bahas ya. Oleh itu ya Bapak tugaskan nih kepada kalian untuk browsing tentang kelompok linen dan kelompok makinal. Jadi browsingnya di awal. Nah, setelah kalian mempelajari bab ini ya, yaitu tentang pemilihan dan penataan peralatan, pelindung peralatan pendukung dan peralatan lain-lainnya, kalian dapat menyebutkan alat apa sajakah yang termasuk ke dalam alat pelindung, ya, kemudian ke dalam alat pendukung dan lain-lainnya. Dan kalian juga bisa mengetahui bagaimana cara ya penyimpanan dan perawatan alat tersebut agar alat itu awet ya atau tidak mudah rusak ya. Baik teman-teman Hotel 1 Hotel 2 ya, kita lanjutkan. Di sini ada peralatan pelindung atau protective gear ya. Di sini bagus sekali gambarnya, kita lihat tampilannya ya. Ada boots ya. Sepatu ini berguna untuk menghindari luka bakar pada kaki, menghindari pemakai terpeleset, menghindarkan terjadinya luka di jari-jari kaki, dan menghindari dari paparan atau terkena cairan kimia berbahaya. Memang sebagai safety shoes ya boots ini ya, makanya termasuk kelompok peralatan pelindung ya, termasuk ke dalam kelompok peralatan pelindung atau protective gear ya. Selanjutnya adalah kita lihat di sini gambar helm ya, helmet ya. Kita lihat helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras. Helm dapat berguna untuk melindungi bagian kepala jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan ya. Pada public area misalnya ketika ingin membersihkan langit-langit ya atau ceiling broom yang menggunakan helm ya supaya kotoran tidak kena kepala ya. Ketika sedang public area sedang di luar ya membersihkan kaca juga ya menggunakan helm ya supaya kepalanya aman jika ada benturan atau terjatuh ya. Nauzubillah min dzalik ya, sampai terjatuh ya. Ya, kemudian di sini alat pelindungan lain adalah masker. Nah, masker ini sangat akrab sekali dengan kita, apalagi sekarang di masa pandemi ini ya. Pemakaian masker harus selalu kita gunakan ya, karena masker ini sebagai penutup mulut dan hidung ya, yang berguna untuk menutupi hidung dan mulut dari polutan atau partikel berbahaya yang ada di udara. Ya, kemudian ini kita lihat ya gambarnya ya, masker ini sudah yang sangat tidak asing lagi bagi kita ya. Dust glasses atau kacamata debu ya, adalah kacamata yang dapat melindungi mata kita dari debu atau partikel apapun yang berpotensi melukai mata ya. Ini juga termasuk ke dalam peralatan pelindung atau protective gear ya. Ini ya dust glassesnya. Selanjutnya adalah hand gloves atau rubber gloves ya. Hand gloves ini adalah sarung tangan yang digunakan untuk menghindari tangan dari kotoran atau bakteri ya. Biasanya room attendant ketika ingin bekerja ya, atau public area attendant ketika ingin bekerja ya menggunakan hand glove ya untuk melindungi tangannya dari kotoran atau zat-zat yang berbahaya ya. Peralatan pendukung lain, peralatan pendukung. Nah, sekarang nih peralatan pendukung nih ada yang namanya supporting equipment ya. Peralatan pendukung itu contohnya yang pertama adalah airing rack atau rak jemur ya, adalah barang yang digunakan untuk mengeringkan baju atau kain ya setelah dicuci. Selanjutnya adalah peralatan pendukung yang lainnya adalah supporting equipment lainnya adalah sink. Nah, ini ada di rumah kita ya, sink ini ya tidak asing lagi ya, untuk mencuci piring dan juga digunakan untuk mencuci kain atau peralatan kerja ya. Kemudian peralatan pendukung lainnya adalah rak penyimpanan ya, rak yang digunakan untuk menyimpan peralatan atau kain-kain yang habis dicuci ya. Setelah dicuci ya kain-kain itu diletakkan di rak, disusun ya tempat-tempatnya ya sesuai dengan
uh, apa sesuai dengan jenis-jenis kainnya supaya memudahkan kita dalam pengambilan ya. Kemudian peralatan pendukung lainnya adalah step ladder, tangga aluminium ya, adalah tangga lipat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Ini mendukung kita untuk menjangkau ya atau melakukan pekerjaan di tempat yang kita butuhkan ya, tempat yang lebih tinggi ya. Jika tidak ada telescopic stick ya, kita membutuhkan tangga ya kan. Next ya, peralatan lainnya sekarang ya, kelompok peralatan lainnya atau other tool. Ada glass wiper, bisa disebut juga glass squeegee. Ini kita sudah tahu fungsinya apa, karena kita juga sering menggunakan ya untuk membersihkan kaca. Kemudian floor squeegee ya, atau floor squeezer ya, ini ya lapel tapi bentuknya untuk kalau pel kan dia pakai linen ya kan, sedangkan ini dia pakai karet ya untuk membersihkan lantai dari air yang menggenang ya, untuk mengeringkan, menarik genangan air ya. Next, kemudian ada spong atau spons ya, kita sudah akrab dengan ini. Kemudian juga steel wool juga kita sudah akrab dengan ini ya, untuk membersihkan spong, alat bantu pembersih yang terbuat dari bahan yang lembut dan berpori. Spons sangat baik dalam menyerap air dan larutan berbahan dasar air. Steel wool adalah sikat yang mempunyai bagian yang kasar, berguna untuk noda bergerak, yang berguna untuk membersihkan noda yang bergerak ya maksudnya ya. Next adalah chemois atau lap kanebo. Kanebo ini biasanya ada di motor kita ya, untuk mengeringkan motor yang basah setelah hujan atau setelah dicuci ya, kita cuci ya. Ini kanebo ini juga diperlukan ya untuk peralatan lain-lain ya, untuk mengeringkan peralatan-peralatan yang basah yang ada di hotel. Warning sign atau yellow sign. Nah, ini ada yellow sign atau warning sign ya, digunakan untuk memberikan ingatan atau peringatan kepada para pejalan kaki agar tidak jatuh ya. Biasanya setelah mengepel lantai ya, public area attendant meletakkan yellow sign ya, untuk memberikan peringatan atau tanda hati-hati ya kepada para pejalan kaki agar tidak jatuh atau terpeleset ya. Demikian anakku sekalian ya, untuk kelompok suportif ya, protektif, dan kelompok others ya. Kita bertemu lagi dalam bahasan-bahasan yang lain. Tetap semangat, SMK bisa, SMK bisa, SMK pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.